Contoh kasus 1. Seorang guru sangat memahami jika Ivo, salah satu muridnya, berbakat dalam melukis. Ia mendorong Ivo untuk mengikuti perlombaan melukis payung tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Ivo masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Tujuannya, suatu pagi di SD, Ibu Eni, seorang guru kelas 5 SD, menginformasikan bahwa akan diadakan lomba melukis payung tingkat kabupaten. Ibu Eni menghimbau siswa-siswinya yang mempunyai bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba melukis payung tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakilinya adalah Ivo, karena Ibu Eni merasa Ivo sangat berbakat dalam melukis. Di satu sisi, ia enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang pada saat jam istirahat, Ivo memberanikan diri menghadap Ibu Eni dan menyampaikan permasalahannya. Percakapan antara Ibu Eni dan Ivo. Identifikasi. Selamat siang, Bu Eni. Mic-nya. Ulang. Selamat siang, Ibu Eni. Ya, selamat siang, Ivo. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Ya. Terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili lomba sekolah dalam perlombaan melukis payung, saya tidak bisa ikut, Bu. Kenapa Ivo tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri, Bu. Mengapa kamu sampai tidak percaya diri? Karena sewaktu saya kelas 4 dulu, saya pernah ikut lomba melukis payung, tetapi gagal. Jadi untuk kali ini, saya tidak mau lagi, Bu, karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, Ivo, menurut kamu, apa kelebihan atau kekuatan yang ada dalam diri kamu berhubungan dengan melukis? Saya bisa mewarnai, Bu, dengan teknik gradasi. Soalnya saya sering belajar, Bu. Ada lagi kelebihan yang kamu miliki? Iya, Bu. Saya biasanya kalau melukis juga memakai cat air, Bu. Oke, Ivo. Sebenarnya kamu itu mempunyai kekuatan dalam diri yang perlu terus selalu diasah dan perlu membangun rasa percaya diri sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu tanya, menurut kamu apa saja kriteria yang dikatakan lukisan itu bagus, ideal? Setahu saya, syarat utama yang ideal dalam melukis itu memahami tema lukisan, terus menguasai perpaduan warna, dan disesuaikan dengan corak gambarnya, Bu. Dari beberapa syarat yang menurut kamu belum kamu kuasai, catatannya atau degradasinya, sehingga membuat warna kurang jelas gitu ya. Iya, Bu. Dari syarat tersebut, kalau menurut saya yang belum saya kuasai, saya itu belum mempunyai kecakapan dalam memadukan warna atau gradasi, sehingga membuat warna yang saya tampilkan itu kurang tajam dan mungkin kurang menarik ya, Bu. Nah, hal inilah ya, Bu, yang membuat saya itu jadi kurang percaya diri, apalagi dalam melukis di atas payung, Bu. Menurut Ibu, langkah apa yang akan dilakukan
supaya degradasi dari warna itu nanti akan meningkat. Menurut saya, yang akan saya lakukan adalah saya harus banyak belajar, terus berlatih memadukan warna, sehingga saya memiliki kecakapan dengan gradasi warna yang lebih menarik dan lebih tajam, sehingga orang yang melihat itu bisa tertarik. Begitu, Bu. Kira-kira Ibu mau mulai latihan kapan? Saya secepatnya mau latihan hari ini juga mau, Bu. Semangat. Nah, bagus sekali, Ibu. Dari nanti kamu sering berlatih sehingga degradasi warnanya itu menjadi sempurna, itu nanti bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu, memupuk rasa percaya diri ya. Ibu yakin kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan, kelebihan. Kelebihan yang kekuatan kelebihan kamu itu perlu dieksplor. Cara mengeksplornya salah satunya dengan ikut lomba. Tapi pada saat kamu mengikuti lomba itu, jangan diprioritaskan menang kalahnya. Yang terpenting pengalaman dan mengembalikan rasa percaya diri kamu tadi. Baik, Bu Eni, saya siap untuk mengikuti lomba lukis payung, apalagi mewakili SD kita. Terima kasih ya, Bu, sudah mau menjadi tempat saya ngobrol siang ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Terus ini kita refleksi sekalian, Mbak. Mic-nya. Menurut saya ya, Bu ya, langkah jenengan tadi dalam menerapkan alur tirta udah terbaca, mengutarakan masalahnya juga udah jelas. Urut. Iya. Sudah urut ya, Mbak? Sudah urut tadi? Udah menurut saya. Terus menurut jenengan saya sebagai coach? Sebagai coach, jenengan sudah melaksanakan sesuai alurnya. Itu tadi dari apa tadi? Sebentar. Dari jenengan memberi masukan, dari yang pertama ya dari identifikasi. Jenengan tanya kenapa saya belum percaya diri, itu sudah bagus. Terus rencana aksi, tadi jenengan juga sudah tanya rencana apa yang akan saya lakukan setelah ini dan kapan, itu sudah ada tadi. Terus tanggung jawab juga sudah, tadi jenengan sudah tanyakan gitu. Terus udah urut alur. Oh ya. Sip. Sekarang giliran saya ya, Bu. Ya, sebentar. Mbak. Yuk. Jenengan bacakan dulu kasusnya, tujuannya, baru percakapannya ya. Oke. Kasus saya, ada seorang murid bernama Isna yang duduk di kelas 5, tidak mau berangkat sekolah. Murid itu merupakan pindahan dari sekolah yang lain. Pada saat masuk ke SD yang baru, ke SD saya, itu baru 1 hari saja. Setelah itu dia tidak mau berangkat sekolah sampai sekarang. Bagaimana cara Anda menanggapi hal itu? Terus tujuan, saat jam istirahat, Bu Eni menemui Bu Ivo untuk komunikasi atas masalah peserta didik yang bernama Isna. Bu Eni harap nanti di dalam komunikasi itu akan mendapatkan solusi. Sekarang mulai percakapan antara Bu Ivo dan
Bu Eni. Ini mulai ya, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Ivo. Selamat pagi, Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, begini Bu Ivo. Saya itu mempunyai permasalahan dengan peserta didik saya yang saya ampu sekarang di kelas 5 yang bernama Mbak Isna. Anak tersebut itu sudah hampir 1 semester tidak masuk sekolah sama sekali. Oh, kenapa Bu Eni sampai tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama? Dari saya, pindahan dari sekolah lain. Murid baru itu masuk ke kelas saya itu baru 1 kali, Bu. Pada saat proses pindahan itu. Jadi dia mengikuti pembelajaran saya itu baru 1 hari. Setelah itu, sampai saat ini belum mau masuk sekolah sampai sekarang, Bu. Menurut cerita dari orang tuanya, ya. Selama di sekolahan yang lama, dia sering mendapatkan perlakuan yaitu dibully temannya. Dan terakhir sampai dia benar-benar nggak mau berangkat di sekolah yang lama ya Bu ya, katanya ini yaitu pada pagi hari berangkat ke sekolah, sampai di sekolah itu mau masuk ke kelas dihadang oleh temannya Bu. Nah, si Isna itu masuk sekolah disuruh sambil merangkak. Ya. Anaknya nurut saja waktu itu. Benar-benar merangkak sampai ke ruang kelas. Saya itu sampai bingung, Bu Ivo. Apa yang menyebabkan Bu Eni bingung? Begini, Bu Ivo, saya itu sudah merasa melakukan beberapa cara. Namun cara yang saya lakukan, saya merasa belum berhasil, belum mempunyai titik temu. Ya. Kalau boleh tahu, cara apa saja yang sudah Bu Eni lakukan? Saya sudah berkomunikasi kepada orang tuanya, melakukan sharing akar permasalahan yang dialami anak. Dan juga menanyakan kebiasaan-kebiasaan anak pada waktu di rumah. Orang tuanya juga sudah membawa anak itu ke dokter. Ya, pertama anak dibawa nggak mau, Bu, tapi akhirnya bisa bertemu dokter meskipun hanya 1 kali. Nah, dari beberapa cara itu sebenarnya sudah ada perubahan, Bu. Anak itu yang tadinya hanya di kamar saja, nggak mau keluar rumah itu. Sekarang dia mau keluar rumah bermain, tapi dia itu bermainnya hanya sama 1-2 anak yang benar-benar dicocoki. Selain itu dia nggak mau. Gitu ya Bu ya. Mungkin Bu Eni masih ada cara lain yang bisa dilakukan mungkin? Ada Bu. Saya juga sempat berkunjung ke rumahnya berulang kali. Tapi setiap saya sampai di rumahnya, anak tersebut nggak mau menemui saya. Akhirnya saya putuskan, saya mengutus anak didik saya yang lain yang dekat dengan rumah Isna, supaya bermain ke rumahnya, ya ngajak-ngajak bareng, bermain bareng. Ya alhamdulillah anaknya mau main bareng. Dia itu masih dalam batas bermain, Bu.
Ya, Bu. Sebenarnya yang Bu Eni lakukan itu sudah bagus. Sudah melakukan banyak hal itu luar biasa loh, Bu. Dari berkunjung ke rumah, mengajak komunikasi dengan orang tua, terus meminta murid berkunjung ke rumahnya juga untuk menemani bermain walau hanya satu 2 anak. Terus kalau menurut Bu Eni ini ya, keinginan murid itu untuk sekolah bagaimana, Bu? Ya, kalau menurut saya sebenarnya hati nuraninya itu keinginannya masih ada, Bu. Dengan dia itu mau berangkat les, ya, ikut berangkat les dengan tetangganya. Di tempat lesan itu, dia itu juga kayak anak-anak yang biasanya, Bu, mau menulis, mau mengerjakan soal, gitu. Bagus itu. Kira-kira langkah apa lagi yang akan Bu Eni ambil supaya murid yang itu mau masuk sekolah seperti murid-murid yang lain, Bu? Rencana saya ya, Bu, ya, saya akan melakukan pendekatan kembali. Pendekatan yang sedikit berbeda dengan kemarin. Saya akan melakukan pendekatan untuk bisa bertemu dengan anak tersebut, tapi tidak berkunjung ke rumahnya, Bu. Saya akan bertemu dengan anak tersebut di suatu tempat yang seolah-olah pertemuan saya dan anak tersebut itu suatu Hmm. kebetulan. Ya, ya, Bu, ya. Mungkin masih ada lagi yang akan Bu Eni lakukan selain ini? Saya akan berkolaborasi dengan yaitu Pak Lurah. Oh, ya, Bu, bagus, heeh. Terus siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Agar saya bisa lancar berhasil, yang akan saya libatkan ya tentunya satu kepala sekolah sebagai atasan saya, yang kedua Pak Lurah, ketiga orang tua dari anak, keempat anak tersebut. Oh, bagus, Bu Eni. Semoga Bu Eni nanti bisa kembali mengajak murid tersebut masuk sekolah nggih, Bu, nggih. Tetap semangat, pokoknya demi Iya, anak didik kita, itu ya, apapun harus kita lakukan ya, Bu, ya? ya Bu. Dan saya juga akan segera melaksanakan Bu, melaksanakan Oke. rencana itu dalam minggu ini Bu. Alhamdulillah, semoga secepatnya ya, Bu, ya. Oh, sudah dengar bel masuk, Bu. Mari kita masuk ya, Bu, ya. Iya, terima kasih Bu Ibu. Terima Mari. kasih, mari. Ya, Bu. Yuk refleksi. Komplit sekali. Dari refleksi saya, Bu Eni itu tadi sudah cukup urut sebagai koci. Menyebutkan tujuan permasalahannya, terus menceritakan permasalahannya, terus alurnya juga runtut, terus tadi tanggung jawab juga sudah ada, dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Kalau menurut saya sudah pas, Bu, sudah bagus. Terus penilaian jenengan ke saya gimana? Eh, nah menurut saya, ini sebagai cowok sudah bisa apa, membuat suasana tenang, terus alurnya juga udah pas, ya, ada respon juga dari gerakan-gerakan jenengan, udah oke.